belum membayar pajak tidak boleh ditilang. Jadi kalau ada yang menilang belum membayar pajak, itu salah. Saudara, lalu kapan aturan penghapusan registrasi kendaraan akan diberlakukan? Telah terhubung dengan Direktur Rekiden Korlantas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Yusri Yunus. Selamat malam Pak Yusri, sehat selalu. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Iman. Iya, selamat malam. Terima kasih telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Pak Yusri, jadi 2 tahun tidak bayar pajak, telat bayar pajak, ilegal langsung kendaraannya. Betul demikian? Jadi gini, di pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 kan sudah jelas sekali ya bahwa di situ dikatakan siapa sih yang dihapus dapat. Jadi saya dikatakan lagi dapat dihapus. Ini sejak tahun 2009 loh ya. Data dihapus ya? Iya, dapat dihapus. Oh, dapat dihapus, oke. Bukan langsung harus dihapus, tapi dapat. Bunyi begitu di pasal itu. Kemudian ada 2 kriteria. Pertama, masyarakat meminta sendiri untuk dihapus kendaraannya. Seperti apa? Misalnya Mas Aiman kendaraannya rusak berat karena tabrakan misalnya, ya sudah nggak bisa dipakai lagi. Nah, ketentuan dalam pasal ini diatur bahwa Mas Aiman nanti ada peraturan kepolisiannya nomor 7 tahun 2021 di pasal 84. Nanti kalau dibaca nanti lebih jelas lagi turun dari pasal 74 ini. Jadi Mas Aiman datang ke kantor Samsat menyampaikan bahwa kendaraan saya rusak berat Pak, saya masih tagihan pajak terus berjalan, saya mau dihapus. Oke, jadi karena satu hal dihapus, oke. Nah, minta bawa surat-suratnya dari KB STNK, kemudian bermaterai, isi, kemudian fotonya yang hancur, supaya tidak ada lagi tagihan pajak. Oh, ini sangat membantu sekali kami dalam hal pendataan registrasi identifikasi kalau masyarakat mau seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, dapat dihapus oleh petugas. Seperti apa? Saya luruskan lagi. Bukan berarti 2 tahun orang nggak bayar pajak langsung terhapus ya Mas Aiman. Ini kalau STNK-nya mati. STNK-nya mati itu kan 5 tahun, Mas. Betul. Nah, mati 5 tahun kan kewenangan polisi kan STNK itu berlakunya 5 tahun, Mas. Nah, 5 tahun tidak mati, kemudian ditambah lagi 2 tahun tidak bayar pajak, itu baru namanya bisa dapat dihapus. Dan otomatis terhapus atau bagaimana? Jadi 7 tahun total ya? Ya, jadi kita atur lagi di Undang-Undang Nomor 7 di Peraturan Kepolisian Nomor 7 tahun 2021 di pasal 85. Kita kasih keringanan, ada peringatan pertama 3 bulan. Oke. Ada peringatan kedua 1 bulan. Peringatan ketiga 1 bulan. Peringatan keempat itu tidak ada, langsung kami hapus. Oke. Di pasal 74 ya ayat 3 dikatakan kendaraan motor dihapus bagaimana di pasal itu tidak dapat lagi diregister, sudah nggak dapat lagi. Jadi gimana? Kalau sudah terhapus gitu gimana? Jadi bodong gitu surat-suratnya? Sudah nggak boleh lagi. Nggak bisa diurus lagi, nggak bisa diurus lagi. Makanya kami sosialisasikan kepada masyarakat tentang waktunya ini 5 tahun STNK mati, plus 2 tahun, plus peringatan-peringatan tadi. Peringatan setelah hampir 6 bulan, ya kan gitu Mas. Nanti akan disurati oleh Dispenda. Baik. Tunggu sebentar, Pak Yusri, ini penting juga nih. Jadi ketika kemudian nanti saya ulangi lagi tadi waktu-waktunya. Tapi ketika kemudian data sudah dihapus, maka kendaraan itu apakah mobil atau motor ya, itu tidak bisa kemudian diurus lagi surat-suratnya. Kan bunyi di pasal 74 di ayat 3, kendaraan bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya, saya permintaan pemilik maupun dari pertimbangan pejabat yang ini tidak dapat diregister kembali. Oke. Jadi ya seperti surat kendaraan bodong begitu ya? Nah, iya. Yang beredar di luar katanya disita. Oh enggak disita, itu kan tapi daftarnya dia punya ini sudah sama sekali dihapus, dia punya data di Baik, ini pertanyaan berikutnya. Ketika kemudian dia masih nekat untuk menggunakan kendaraan tersebut, lalu kemudian nanti kan pasti akan lebih canggih ya untuk lalu lintas, akan kelihatan dari ETLE misalnya, Electronic Traffic Law Enforcement, bahwa ini RFID. Betul, RFID dan lain sebagainya. Maka kendaraannya akan disita oleh polisi atau seperti apa? Ya, itu sudah masuk pelanggaran, Mas. Pelanggaran, maka bisa disita. Ya, sama dengan Mas Eman bawa motor nggak ada STNK-nya sama sekali. Betul. Bisa saja disita. Itu loh, bisa saja disita. Kita lihat. Oke, baik. Jadi saya ulangi lagi waktunya. Lama sekali nih Mas. Silakan Pak Yusri. Tenggang waktunya kan lama sekali ya. Iya. 5 tahun, kemudian 2 tahun tidak bayar lagi. Kemudian ada lagi aturan kasih peringatan. Nah, disinilah kita harapkan kepatuhan masyarakat terhadap membayar pajak. Oke, jadi total kurang lebih ya 7,5 tahun tidak bayar pajak, hilang datanya. Nah, itu yang kita indikan. Tapi kan kami masih sosialisasi nih.
Baik. yang menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasionalkan di jalan wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Belum